Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siskawati Ajakarya dari kelas F Akuntansi semester 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian kinerja portofolio. Ada 3 metode penilaian kinerja portofolio. Yang pertama, DCF Index, yang kedua Detrainer Index, dan yang ketiga Jensen Index. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada data untuk menghitung kinerja portofolio. Pada tabel ini terdapat periode. Periode di sini adalah jangka waktu. Jangka waktunya di sini ada selama 5 periode. Selanjutnya ada RPA, kemudian RPB, kemudian RPC, RM, dan RF. RF di sini yaitu tingkat bunga bebas resiko. Kemudian pada tabel ini juga terdapat re-rata. Re-rata di sini adalah jumlah dari tingkat keuntungan. Selanjutnya ada SDPI. Dan selanjutnya terdapat beta PI. Nah, untuk mencari re-rata kita akan menggunakan rumus portofolio, yaitu sama dengan sum, kita drag ke bawah, kemudian dibahagi dengan periode. Kemudian untuk mencari RPB dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, kita drag lagi ke bawah, kemudian dibahagi dengan periode. Selanjutnya untuk mencari RPC dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, kita drag lagi, kemudian dibahagi dengan periode. Nah, kemudian untuk mencari RM sama dengan kita drag lagi ke bawah, kemudian dibahagi dengan periode. Selanjutnya untuk mencari RF sama dengan kemudian dibahagi dengan 5. Kemudian SDPI, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan STDEV kita drag ke bawah, nah hasilnya dapat 18,08. Kemudian untuk mencari return portofolio B dengan menggunakan rumus yang sama, sama dengan STDEF, kita scroll ke bawah, selanjutnya untuk mencari return portofolio C sama dengan kita drag ke bawah,
Kemudian untuk mencari RM dengan rumus yang sama dengan ST DEF. Kita drag lagi ke bawah. Selanjutnya untuk mencari beta PI. Untuk mencari return portofolio A, rumusnya yaitu sama dengan slope kita drag ke bawah. Titik 2, kemudian kita drag RM. Selanjutnya untuk mencari RPB dengan rumus yang sama yaitu sama dengan slope. Kita drag lagi ke bawah. Titik 2, kita drag untuk RM. Selanjutnya untuk mencari RPC sama dengan untuk mencari RM sama dengan kita drag RM-nya. Kita drag lagi RM-nya. Dari data ini dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode tadi, yaitu yang pertama metode SERP. Dalam metode ini, kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio atau selisih rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi atau risiko total. Langsung saja ke perhitungannya dengan cara mengurangi. Nah, dari data ini dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode tadi, yaitu yang pertama metode indeks SERP atau SERP index. Dalam metode ini, kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio atau selisih rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi risiko total. Data ini dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode tadi, yaitu yang pertama, metode SERP Index. Dalam metode ini, kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio atau selisih rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata tingkat bunga beban risiko. Dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi atau risiko total. Langsung saja ke perhitungannya dengan cara
dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan pada portofolio A langsung saja kita ke perhitungannya dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan pada portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio B kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dibagi dengan standar deviasi pada portofolio B. Kemudian untuk mencari SPC. Dengan rumus yang sama, yaitu dengan cara mengurangi tingkat keuntungan pada portofolio C dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dibagi dengan standar deviasi pada portofolio C. Kemudian untuk mencari SPM dengan rumus yang sama yaitu dengan cara mengurangi tingkat keuntungan pada RM dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian untuk mencari SPM dengan rumus yang sama yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan pada portofolio dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dibagi dengan standar deviasi pada portofolio. Selanjutnya, untuk metode yang kedua yaitu index trainer. Dalam metode ini, kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio atau selisih rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata bunga bebas risiko dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta atau risiko pasar atau risiko sistematis. Langsung saja ke perhitungannya. Dengan cara mengurangi tingkat keuntungan portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dibagi dengan
dengan beta portofolio A. Selanjutnya untuk mencari TPB dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan cara mengurangi tingkat keuntungan portofolio B dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dibagi dengan beta PI. Kemudian untuk mencari TPC dengan rumus yang sama, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko atau RL. Kemudian dibagi dengan beta PI. Selanjutnya untuk mencari TPM, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio dikurangi dengan rata bunga bebas risiko atau RL. Kemudian dibagi dengan beta PI. Kemudian untuk mencari TPM dengan rumus yang sama, yaitu dengan cara mengurangi tingkat keuntungan dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dibagi dengan beta PI. Selanjutnya, metode ketiga yaitu Jensen Index. Metode ini didasarkan pada konsep security market line, yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dengan rumus yaitu JPI sama dengan RPI kurang RF kurang RM kurang RF kali beta PI. Yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko dikurangi dengan rata return pasar, kemudian dikurangi dengan rumus yaitu sama dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian
dikurangi dengan rata return pasar, kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian dikali dengan beta PI, portofolio A. Kemudian untuk mencari portofolio B dengan rumus yang sama, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio B dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dikurangi dengan rata return pasar, kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian beta PI. Selanjutnya untuk mencari portofolio C dengan rumus yang sama, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio C dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dikurangi dengan rata return pasar, kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko. Kemudian beta PI. Nah, selanjutnya untuk mencari JPM, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dikurangi dengan rata return pasar, kemudian dikurangi dengan rata tingkat tingkat bunga bebas risiko. Kemudian beta PI. Nah, di sini hasilnya jadi 0.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat dikemukakan bahwa kinerja portofolio A yang paling tinggi bila dibandingkan dengan portofolio lainnya yang dibentuk sendiri. Dengan demikian, portofolio B dan C perlu direvisi. Revisi tersebut bisa dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuiditas atas portofolio tersebut, kemudian dibentuk portofolio baru, atau dilakukan secara terbatas, yaitu dilakukan perubahan atas proporsi atau komposisi dana yang dialokasikan dalam masing-masing saham yang membentuk portofolio tersebut. Nah, baik. Sekian dari pembahasan saya, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.